Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari kami, tim produksi acara Pesona Budaya. Salam dari kami yang sudah di hadapan kamera saat ini, Horas! Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa salah satu pernik budaya yang sering kami tampilkan dari media N2S TV Sibolga adalah masalah budaya. Seperti pada edisi-edisi terdahulu, beberapa rangkaian budaya etnis Batak sudah kami expose. Dan hari ini kembali satu materi
pembicaraan dan pembahasan akan kita perbincangkan bersama. Dan seperti biasa di samping saya dan mendampingi saya ada Pak Simon Butar-Butar. Horas Amang. Horas. Sehat doa Amang? Sehat. Iya. Kemudian sebagaimana biasa juga Pak Simon Butar-Butar ini adalah juru bicara dari Asal Toba. Kemudian selalu mendampingi kita juga ada Pak Christopher Hutagalung. Horas Pak Christopher Hutagalung. Beliau adalah pembicara adat mewakili masyarakat di daerah Silindung ya Pak ya. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada seorang tokoh masyarakat pesisir di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Beliau adalah Bapak Sahat Simatupang SEMM. Assalamualaikum Pak Sahat. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, itu sana. Iya, Sahat sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan pertemuan kita ini sangat membahagiakan kita, terutama juga para keluarga besar masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah dan masyarakat Batak dimanapun berada saat ini. Permisa, perbincangan kita hari ini terkait dengan sistem kekerabatan dan sosial kemasyarakatan yang nanti bisa kita kaitkan dan kita hubungkan dengan sebutan Dalihan Natolu bagi masyarakat Batak. Materi acara yang akan kita bicarakan adalah Parsubang. Pemirsa, apa pengertian Parsubang? Sebelum lebih jauh, secara umum akan kita tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Sahat Simatupang. Pak Sahat, Ya. sebagai tokoh masyarakat Sibolga dan pesisir yang Muslim, Bapak tentu pernah mendengar sebutan Parsubang. Dari kegiatan itu yang dari Bapak amati, mungkin Bapak perhatikan dan mungkin juga pernah Bapak laksanakan. Secara umum, apa itu pengertian Parsubang? Pengertian dalam masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Parsubang ini adalah suatu sistem kekerabatan masyarakat di Sibolga Tapanuli Tengah, di mana dalam sistem kekerabatan ini adalah dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah. Tentunya kita tahu bahwa Sibolga Tapanuli Tengah ini adalah merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk yang heterogen. Ya, ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya, saudara-saudara kita yang datang dari suku Batak Toba, yang bermukim di daerah kota Sibolga. Nah, tentunya masyarakat, saudara-saudara kita yang tinggal di kota Sibolga Tapanuli Tengah, yang suku Batak ini, tentu dalam pergaulan sehari-hari bergaul dengan masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah yang dahulunya juga suku Batak, tetapi karena mereka tinggal di pesisir yang secara teritorial mungkin berpengaruh pesisir pantai, mereka sudah menganut Muslim. Namun walaupun suku Batak yang tinggal di pesisir Tapanuli Tengah sudah menganut agama Islam, namun mereka tidak pernah putus dengan kekerabatan mereka dengan saudara-saudaranya suku Batak yang masih beragama Kristen maupun Parmalin. Ini dalam kaitan Dalihan Natolu itu ya? Iya. Jadi pemirsa, kalau secara spesifik dulu kita tanya kepada Pak Sahat, kegiatan Parsubang itu khususnya acara apa? Nah, biasanya kita di Sibolga Tapanuli Tengah sejak dulu, dari orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, dan seperti saya contohnya, saya ini adalah keluarga suku Batak. Iya. Nenek moyang saya yang tinggal di Sibolga ini, di Sibolga Julu ini, adalah orang suku Batak asli, dari Toba, Simatupang. Kemudian dari ibu saya juga Hutagalung, dari Silindung, asli dari Silindung. Jadi ini perpaduan inilah Pak. Dan dalam
ini tadi saya berkait dengan Pak Subang tadi. Iya. Ini biasanya suatu tata cara dalam melaksanakan suatu adat perkawinan di masyarakat Sibolga Tengah, Khususnya bagi bagi keluarga kita yang masih keluarga Kristen mengadakan pesta. Iya. Tentu saudaranya kan saya, seorang Muslim. Iya, Dan iya, ini nggak iya. putus, marga nggak putus. Iya, Inilah ciri khasnya masyarakat Ciboga Teng, berbeda dengan daerah Pantai Timur. Iya, Dia iya, orang iya. Batak hilang marga. Kalau kami di Ciboga Teng, Batak. Batak, ya. Tapi Jadi- karena pengaruh kepercayaan kita, iman kita kepada Muslim, Iya. bukan berarti kita Terputus. bukan saudara kita terputus. Terputus. Tidak. Iya, Mereka iya. mengadakan pesta. Diundanglah tentu saya sebagai gula-gulanya Iya. atau sebagai burunya. Iya. Saya bertanggung jawab di situ. Tapi bukan berarti saya berkumpul dengan mereka karena iman dan kepercayaan saya sudah, keyakinan saya sudah berbeda dengan mereka. Sebagai kehormatan bagi saya sebagai Muslim, saudara saya yang Kristen ini membuat pesta, dikhususkanlah tempat bagi kami yang Muslim. Baik. Misalnya rumah sebelah, Iya. yang Muslim. Iya. Disitulah kami mengadakan adat balik. Iya, iya, berbicara, martupol, ya kan? Tapi hasilnya kepada yang punya rumah, Iya, baik. yang ada Baik, apa itu. Pak. Nah, itulah dia. Secara spesifik tadi sudah dijelaskan pemirsa bahwa istilah atau sebutan parsubang itu terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Iya. Ya, proses Acara proses perkawinan. dari saudara-saudara yang masyarakat Batak dan beragama Kristen. Iya. Namun karena ini ada resepsinya, Resepsi, ada iya. pesta, Pesta. terkait Dan bahkan dengan pengadatan ada, kita iya, turut di dalam. dan ada saudara-saudara dan Iya. keluarga yang Muslim, Iya. itu tetap diundang Diundang. dengan menempatkan satu lokasi yang Lokasi khusus. terkhusus. Iya. Itulah pemirsa. penghormatan, Iya. toleransi yang sangat tinggi Iya. antara, karena kita ini bersaudara, Betul, betul. tidak betul. bisa diputus. Ya, intinya pemirsa bahwa sistem kekerabatan di tanah Batak, Sumatera Utara, termasuk Sibolga dan Tapanuli Tengah ini memang dari sejak ratusan tahun yang lalu sudah terjalin dan tidak perlu diragukan lagi. Iya. Sementara maaf, barangkali di daerah-daerah lain di Nusantara masih berkutat soal kerukunan agama ini, kita sudah terjalin sejak Oh. awal dari akar pertumbuhan masyarakat itu Ikatan sendiri. batin. Baik, saya akan beralih dulu kepada Pak Butar-Butar. Ya. Amang Butar-Butar. Tadi Pak Saad sudah menceritakan tentang sistem kekerabatan yang disebut dengan parsubang itu tadi. Kalau yang Amang ketahui di Toba sana, Di Toba ya. ya di Toba sana, apakah ada istilah parsubang itu? Terima kasih. Tentang parsubang di Toba, dari sejak zaman si Raja Batak, Iya. parsubang itu sudah jelas ada. Karena setiap membuat pesta, paling utama jangan lari dari dalihan natolu. Dalihan natulu. Itu dasarnya. Dasar. Dalihan natolu manat mardongat tubuh, elek marboru soba marhula-hula, paopat sihal-sihal. Tak usah saya terangkan dulu pengertian dalihan natolu. Iya. Sebenarnya dalam pengertian dalihan natolu, tapi karena Bapak tadi menanyakan tentang parsubang. Betul. Parsubang itu dari zamannya dulu, dari abad sebelum abad ke-13. Tahun 1000, antara tahun 1200 sampai 1400 tahun yang lampau. Wow. Parsubang itu di sana di Toba namanya parsolam. 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 Nah, jadi di sana pun walaupun banyak di situ orang Kristen, banyak orang Parmalim, ada juga orang Muslim, harus dihargai dan tidak boleh disepelekan. Karena itulah tadi isi daripada dalihan natolu itu kawan. Nah, istilahnya separuh beragama Parmalim, seperempat beragama Kristen, seperempat beragama Muslim. Karena di sana tetap ada itu agama itu dari zaman dahulu. Iya. Nah, jadi harus kita hargai ini
sama dengan diutarakan Pak Tupang tadi. Karena kita satu keturunan orang Batak, dimanapun berada, tetap itu saling menghargai. Demikian juga bahan-bahan yang dibuat di pesta itu harus saling menghargai. Cuman namanya di Sibolga ini Parsubang. Kalau di Toba sana Parsolam. Istilahnya kalau sudah dibilang Parsolam, sudah mengerti orang di sana apa itu. Wah, iya. Baik. Jadi itulah saya tambah lagi tentang di Sibolga ini memang luar biasa Pak Tupang. Iya. Kalau dilewat ke timur sana, walaupun orang Batak dia bisa hilang marganya dan mereka tidak mengakui. Salah satu contoh saya tarik sama diri saya. Marga kami Butar-Butar. Iya, banyak. Begitu turun ke Daerah Pantai Timur. Butar-Butar itu hanya Butar-Butar saja. Tapi perkawinan enggak, sudah hilang perkawinan orang Melayu dulu. Batak. Iya. Nah, istilahnya kalau Butar-Butar lah di situ. Tapi perkawinannya enggak lagi. Iya, adatnya bukan adat Batak. Sudah beralih ya. Sudah beralih. Iya. Jadi kalau orang Batak dia, Di orang Sibolga Batak Kapten. mulai dari keturunan yang pertama, tahu saya dulu saya bilang di atas si Raja Batak. Iya. Keturunan Batak itu satu marga tidak akan boleh mengambil atau mengawini contoh marga Simajuntak walaupun sudah generasi ke 20 antara 21 ke 22 kita dari keturunan si Raja Batak. Tidak boleh Simajuntak kawin dengan burung Simajuntak. Iya. Tidak boleh. Itulah kalau di keturunan Batak. Kita lihat keturunan yang lain. Belum ada 10 keturunan sudah mengambil yang padahal dia satu keturunan. Kalau di orang Batak atau orang Tapanuli belum ada sejarahnya itu. Iya, baik. Yang ada pun itu yang melanggar hukum dari tatanan Dalihan Natulu itu. Kira-kira begitu Bapak. Baik, Amang. Jadi ada pembatasan antara kebutuhan adat dengan kebutuhan syariah agama barangkali di sana beda membedakannya. Pak Galung, Ya. tadi kan sudah sedikit diceritakan Pak Saad Simatupang bahwa ibu beliau ini Boru Tagalung. Iya. Gitu yang diceritakan. Dan setahu saya keluarga atau istri Pak Tupang ini juga Boru Tagalung. Iya. Nah, sengajanya karena sudah kudengar seperti itu, sengajanya step kursi ini supaya berdekatan kalian berdua. Iya. Supaya Luar berdekatan biasa, kalian Bapak, berdua. inilah. Sekarang kalau Bapak ini berprofesi sebagai seorang dosen, kan begitu Iya. kan? Barangkali dikenal masyarakat luas. Iya. Nah, ini baru tahu Pak Galung kalau terkait dengan Huta Galung. Iya. Sekarang Antara hula-hula dengan secara Boru ini ya. pertuturan macam mana ini kaitannya dengan Dalihan Natulu tadi? Coba bagaimana Pak saat ini? Jadi dia lahir dari Boru Huta Galung. Iya. Datang lagi dia, diambilnya lagi Boru Huta Galung. Iya. Hatta Batak bilang disunduti, Iya. manyunduti. Mengulahi. Pertama Buedo Tunggane. Memanggil? Hatta Batak ditateng mai. Si Bolga Gimana? Kapten. Iya. Mam do tahu Tunggane. Tunggane. Sanai molo cocok tu nomor panggil tulang. Oh, panggil tulang ya. Berarti buru tulang lah diambilnya. Oh. Tulangnya Huta Galung itu tetap tulangnya. Iya. Di sinilah berlaku Dalihan Natului. Molo di Jawa tulang pasti bere. Iya. Molodang amang buru. Ima Dalihan Natului. Kalau panggilan Amang Boru itu dari garis ibu ya? Saya panggil dia amang buru karena kuanggap nam buruku. Oh iya. Istrinya atau mamaknya. Iya, betul. Molo hujau bere ala Pasti dari buruku buru. dibuat di Iya, mana? iya. Nah, jadi karena saya kan. Iya. Jadi tadi ada persamaannya. Iya. Manat mardongat tubuh, Iya. elek marboru, somba marhula-hula. Somba marhula-hula. Jadi, ya. Molo di mana do somba marhula-hula, pesta apapun itu, tidak ada yang berpantang. Layani semua. Pesta Huta Galung. Baik. Ya. Tak boleh berpantang. Nah, itulah dia. Kalau dia sudah mamaknya Boru Huta Galung, dia juga diambil istrinya Boru Huta Galung. Baik, Pak Ah. Christopher. Pemirsa, inilah ciri khas dari
orang-orang Batak di Sumatera Utara ini. Khususnya yang tinggal di situ. Iya, ketika berkenalan, saling menyebutkan marga, mendadak saja bisa tertaut marga yang disebutkan dengan yang menerima. Iya. Seperti ini tadi. Langsung menjadi akrab, tertautlah berdasarkan dalihan Natolu itu. Nah, ini salah satu ciri khas kearifan lokal dari sistem kekerabatan masyarakat Batak. Pemirsa, kita sambung kembali perbincangan hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang keberadaan istilah Parsubang ini, khususnya di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, ya Pak Sahat ya. Sementara tadi Pak Butar-Butar bahwa yang sama dengan Parsubang itu di Toba disebut sebagai Parsolam. Parsolam. Ya, nanti akan kita uraikan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ya khususnya kepada generasi muda lah di daerah kita ini bisa lebih memahami. Kalaupun kegiatan Parsubang itu di kota-kota sepertinya sudah tergeser dengan budaya yang baru, tetapi latar belakang masa lalunya akan kita lanjutkan. Baik Pak Galung, ya kalau di daerah Selindung tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Sahat. Iya. Parsubang itu memang pas istilahnya. Pas itu. Dan pemahamannya bagaimana? Begini. Kalau asal kata Parsubang di luar ilmu kesehatan, seseorang berangkat merubat minta pengobatan ke satu kampung, selesai berobat, si sakit bertanya, ya, dia dopung nasebuy panganon. Oh, migor dok pangobati subangmu emak. Subangmu emak Artinya Pantangan. nasebuy panganon. Iya. yang tidak boleh dimakan. Nasebuy dipangan. Iya. Terkait dengan obat yang diberi tadi. Yang diberi, yang diramu tadi. Misalnya Di luar kesehatan, ilmu kesehatan. Misalnya obat ini tidak bisa dibawa ke kamar mandi. Ya, enggak, Mbak. Ya. Sesudah ini kan ramuan ini kan dimasak. Ya. Inum madeba, paridi madeba. Mana sebuah panganokku? Oh, ini subangmu. Nah, itulah asal muasalnya. Maka disebutkanlah pantangan. Nah, pantangan nak. Ya. Ada pantangan ikan laut. Iya. Punya tambing, apa itu? Pari. Lele. Ya. Ada lele laut. Ya. Nah, itulah pantangannya. Jadi Kalau makanan yang tidak bisa dimakan, termasuk Parsubang, adanya daging ayam, adanya daging kerbau. Ya. Pantang. Nah, itulah Parsubang, jadi pantangan dimakan seseorang selama berobat. Oh, Nah, oke. terbawalah ke pesta. Mulailah dibawa dia ke pesta. Iya, Diingat-ingatlah ini. Adong dua mang Parsubang. Adong. Ada yang berpantang, ada yang berpantang ya. Sehingga Berpantang di luar makan di tempat itu. daging bak, Ya. itulah jadi Parsubang. Daging ayam bisa dimakannya. Ya. Ikan. Iya. Daging pasar. Ada kan yang bikin. Itulah jadi Parsubang dia.
Jadi istilah itu berkembang dalam sistem kemasyarakatan, Iya. terbawalah ke dalam suasana resepsi dan Resepsi pesta. pesta, iya. Iya. Ah. Maka panggillah saudara-saudara atau tetangga, Iya, ya, Pak, tetangga. ya? Sahabat. Atau tetangga, kerabat, Iya. yang berpantang Iya. makan Pantang daging Iya. yang dilarang misalnya, Iya. kan begitu ya. Iya. Termasuklah tentu di situ saudara-saudara yang beragama Muslim, kan begitu. Iya, iya. Oh, seperti itu. Ah. Nah, Jadi sampai situ udah dulu Pak. apa? Ya. Bagaimana Pak Saat mengkaitkan cerita itu dengan kondisi hari ini? Ya benar. Apa yang disampaikan oleh Tulang tadi dalam Tagalog, dalam istilah Parsubang, menurut kata bahasa Batak, Ya. memang artinya demikian, pantangan. Jadi kepada Ya. seseorang yang berpantang, Berpantang Iya. dia, makan sesuatu. dia Ya. di lokasi itu, Ya. maka ditempatkanlah dia supaya jangan ada pantangan khusus. Iya, khusus. Ya, dalam pergaulan masyarakat Sibolga Tapar Tengah, masyarakat pesisir, hal inilah yang dipraktekkan. Iya. Karena di Sibolga tadi sudah saya sampaikan, dalam masyarakat di Sibolga ini heterogen. Ya. Tapi pada umumnya dihuni oleh masyarakat kita suku Toba yang datang dari Toba dan Cilindung, Iya. yang bermukim di kota ini. Bahkan pendiri kota ini, Iya. kita tahu dalam sejarah. Iya. Namun dalam sistem keyakinan beragama, setelah mereka pindah ke pesisir ini, pindah keyakinan beragama. Makanya masyarakat suku Batak yang tinggal di Sibolga Tapar Tengah yang sudah beragama Islam, tidak mau, dia lebih cenderung dia menyatakan dirinya etnis pesisir. Oh, Dia gitu ya. agak menolak batinnya etnis Batak. Tapi anehnya, walaupun dia cenderung menyatakan dirinya etnis pesisir, Ya. tapi hal marga, keturunan marga, dia tidak mau lepas. Dipertahankannya. Karena itulah, Dipertahankannya. karena itulah genetikanya. Dan itu genetikanya. Iya. Seperti saya contohkan. Iya. Saya dari opung-opung saya, ada silsilah marga saya, Iya. rombo saya, sampai ke anak saya sekarang. Ya. Saya bisa saya jelaskan itu. Dan kami dalam keluarga Simatupang yang tinggal di Sibolga Juli ini, Ya. tahu semua itu punya. Ya, Jadi ya. kami tidak lepas. Jadi kalau kami pun acara pesta Pak Edi, keluarga, kami campur. Tetap juga mengundang saudara-saudara yang Iya, Kristen ya. kami manotor bayar adat lagi bang tuh. Kayak mau saya contohkan, orang tua Pak Dr. Arif. Dr. Arif Simatupang. Simatupang. Iya. Maulud Simatupang. Iya. Itu kental. Kalau ayah saya banyak dirantau di Medan, jadi tidak banyak bercampur di Iya, Timur iya, ini. iya. Nah, itulah contoh. Ya. Dan itu diteruskan sampai ke Kolang Pak Edi. Intinya bahwa Pak. sistem kemasyarakatan Parsubang itu sampai hari ini masih berlaku. Sampai berlaku. Baik. Dan saya jelaskan, kalau istilah tulang Tagalog tadi, Parsubang itu pantangan, Ya. memang mirip. Kalau Iya. kami dalam pesisir tulang, kami di Sibolga Tapar Tengah ini, Parsubang itu bermakna dari kata sumbang. Sumbang berarti pantang sebenarnya itu. Iya. Sumbang, nak cocok began. Ya, Iya. tidak ada kecocokan itu. Iya. Iya, iya. Pantang situ, sumbang itu. Misalnya dikawininya itunya Iya, satu sumbang. marga kan Iya, sumbang namanya. sumbang ledu. Sumbang ledu. Kira-kira dari kata sumbang itulah miripnya dia, pantangannya maksudnya. Iya, iya, iya. Baik. Maka lahirlah di istilah Sibolga Iya, dalam perkawinan adat berkumpullah bukan sebagai keturunan lain agama, bukan. Iya, iya. Sahabat-sahabatnya, teman sejawatnya kantor. Iya. Mungkin kan kawan akrabnya, ada Betul. mungkin nggak diundangnya pesta dia. Iya, iya. Dia Islam, Iya, maka iya. disediakanlah kehormatan. Tempat khusus. Nah, ada bedanya sebenarnya. Iya. Hanya apa itu aja. Kehormatan. Begitu tingginya toleransi itu sebenarnya. Iya. Jadi tidak ada masalah agama di Dan Iya. sekali lagi Itu enak. kita berikan penegasan itu sudah berlaku ratusan, Ratusan tahun. Iya, luar biasa. Cuma kita sebentar Pak Edi. Hmm. Cuma di zaman milenial ini, ini jadi tanda kutip. Iya. Udah nampaknya sudah jarang. Nah, ini dia. Ya nanti Iya, nanti kita tahan Ya, dulu. nanti, oke, kita tahan tahan. dulu. Pemirsa, tidak hanya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, kita juga mengetahui di daerah-daerah lain juga terjadi pergeseran nilai budaya akibat mungkin katakanlah kemajuan zaman, ya kan, perubahan teknologi, kemudian gaya hidup manusia, kan seperti itu. Nah, sebelum itu kita bicarakan secara khusus yang terkait dengan menggeser nilai ini tadi, nilai budaya, saya kembali kepada Pak Butar-Butar. Pak Butar-Butar, Iya. tadi kan sudah diceritakan oleh Amang Tagalung, asal kata Subang, Parsubang, kemudian juga dari Pak Sahat.
Saya kembali kepada Pak Butar-Butar dengan istilah parsolam itu tadi. Apakah pemahaman parsolam di Toba sana itu sama persis apa yang diceritakan oleh Pak Hutagalung juga Pak Sahat? Ya, silakan. Terima kasih. Tentang kata Parsubang di Tapanuli Tengah, Silindung Parsubang. Parsubang. Tapi kalau di daerah Toba sana termasuk daerah Uluan Ya. sampai ke asal muasal Batak, dulu memang benar itu sudah ada kata Parsolam. Di sana pun di Toba, bukannya dia yang beragama Muslim makanya Parsolam. Di Toba, di kampung kami, walaupun dia beragama Kristen, masih banyak tidak mau makanan yang tidak lain. Bisalah saya katakan, kalau di Toba itu ada pesta kerbau pendek atau bedua. Iya, iya. Masih banyak sampai sekarang, masih banyak di Toba tidak memakan itu. Walaupun dia Kristen. Walaupun Iya, dia Kristen. iya. Ini perlu penjelasan sama pemirsa. Walaupun dia Kristen, Penjelasan. tapi masih banyak tidak memakan itu. Salah satu contoh sudah dijelaskan Pak Hutagalung tadi. Ada dari sejak lahir dia sakit-sakitan. Dibawalah kepada paranormal bahasa kita sekarang ini. Berobat ya. Berobat dia. Oke. Selesai diobati, tidak boleh kau makan itu. Makanya orang Kristen pun semua makan kerbau pendek. Jadi mulai dari situ sudah berpantangan dengan itu. Oke, mulai dari situ dinamakanlah kau Parsolam B2. Contoh, ada yang Parsolam kerbau. Asal dimakan kerbau, badannya itu Gatal. gatal. Atau ikan. Atau Ya, ikan atau laut, ikan. atau Ya, ikan ya. apalagi ikan asin. Ya, itu ya, ya. Jadi makanan. karena di sana rukun mengadakan pesta satu-satu marga, harus di situ semua, itulah Dalian Natulu tadi. Jadi Ya. sudah jelas-jelas dipersiapkan tamu yang ada parsolamnya. Pantangan itu sudah jelas itu. Iya. Di waktu Tonggolaja pun sudah jelas dibicarakan itu. Jangan sampai tidak ada itu makanan kawan kita yang tidak bisa memakan. Ya. Harus jelas-jelas itu. Iya, karena sudah berpantang itu tadi kan. Berpantang Ya, itu jadi- tadi. Dari itulah Iya. asal muasal Parsolam. Ya, jadi- Parsolam. Sama dengan di Sibolga ini Parsubang. Jadi Pak Butar-Butar, Iya. maaf Berkembang Pak dia. Pak Sahat. Iya. Jadi saya tadi memaknainya seperti ini. Parsolam ini diucapkan karena terjadi pergeseran intonasi dan lafaz penyebutan, bukan menyebut Parsolam itu bukan mengartikan par Islam, bukan ya? Bukan. Pantangan. Pantangan ya. Pantangan. Ya, karena ada Parsolam itu tadi. Parsolam. Bisa saya tambahin sedikit Pak? Iya, Silakan, silakan, silakan. Ya. Saya benar yang kata Pak Butar-Butar. Amang Putar-Putar. Iya, iya. Istilah itu tadi, pantangan itu. Ada pernah kawan saya, satu marga saya, dia Kristen. Sejalan di pesta adat, bau saja, bau B2 gitu, dipotong. Aromanya? Aromanya, Iya. dia langsung ke apa? Iya. Oh. Ada. Jatuh langsung. Tidak bisa. Jangankan menyentuh. Iya. Aroma saja dicium dari jauh, udah mulai dia apa? Makanya menghormati ini, Iya. diingatkanlah oleh tuan rumah, Parsolam. Parsolam. Sudah buah kamu. Jangan tercium. Untuk yang berpantang Iya. atau Parsolam tadi, para undangan kami yang terhormat, Iya. sudah dipersiapkan sebelah. rumah saudara kita. Itulah Bapak Hutagalung di sebelah kanan Iya, sana. ada rumah. Yang ramai-ramai itu, Iya. yang ramai-ramai itulah dia. Jadi orang yang pantangan itu tadi, bau penciuman itu udah jauh dia duluan. Iya, Bukan betul. karena agama, bukan. Bukan ya, iya. Bukan. Jadi Cuma berkembang di pesisir Tapanuli Tengah ini, karena dia bercampur kalau adat, karena pergaulan heterogen tadi. Iya. Jadi istilah Parsubang itu digeser maknanya kerabat
yang lain agama, Iya. pindah tempat makanannya di sana, Di sana, 3 rumah iya. dari rumah kita. Baik. Ya. Enak kan? Pemirsa, Iya. terkait dengan masalah terjadinya pergeseran nilai dan tata laksana untuk kegiatan Parsubang hari ini, Iya, khususnya di kota-kota besar, terbuka. mungkin kalau di kampung-kampung itu masih terlaksana satu Iya, dua iya, ya. Pak. Kita akan sambung lagi perbincangan kita beberapa saat lagi. Pesona Budaya. Pemirsa, kita sambung kembali perbincangan kita hari ini tentang Parsubang. Tadi sudah banyak penjelasan tentang latar belakang sebutan Parsubang itu, baik dari Pak Butar-Butar, dari Pak Utagalung, dan kemudian dari Pak Sahat Simatupang. Dalam kondisi hari ini, tentu muncul pertanyaan, apakah kegiatan seperti itu masih berlaku atau dijalankan, terutama di kota-kota besar? Karena apa? Mungkin ya terkesan merepotkan tuan rumah atau ada hal-hal lain. Bagaimana cara menyikapinya? Kita akan tanya dulu. Kalau dari pengalaman Pak Sahat di kota Sibolga ini kan sekarang sepertinya jarang terjadi, karena sudah terjadi proses perubahan tata cara. Apa yang terlihat hari ini Pak Sahat? Ya, kembali kepada istilah Parsubang tadi. Ini kan masuk dalam kebiasaan dari masyarakat, tradisi masyarakat Sibolga Tapteng yang mengundang sahabat yang lain agama dalam pesta pernikahan atau peresmian saudara kita yang dari Kristen, mengundang saudaranya, sahabatnya yang beragama Islam. Maka dia adalah Parsubang, makanan tempat khusus di 3 atau 4 rumah dari rumah induk yang pesta. Itulah istilah Parsubang itu, mangan Parsubang. Tadi udah ada penjelasannya. Nah, kalau kita lihat tinjau dari zaman modern sekarang, dalam perubahan zaman yang begitu pesat, ini nampaknya tidaklah begitu terlihat. Istilah makan Parsubang ini pisah tempat ini, terkecuali di daerah desa. Kalau di kampung masih ada. Masih ada ya? Iya, kalau di Kolang masih jelas nampak. Di Cipakpahi, ya kan? Saya udah ke sana Maradat, ikut menghadiri. Kalau saya Islam Badiri Sibabangun masih ada itu? Badiri Sibabang masih. Ya? Kalau di daerah, tapi kalau di kota ini sudah lain. Kenapa, Pak? Karena kalau ada saudara kita Kristen yang mengundang kita pesta peresmian pernikahan anaknya, sudah di gedung Sopo Godang. Kaitannya? Nah, makanannya dari restoran, Pak. Oh, nasi kota. Jadi kalau kita makan bersama tidak masalah. Situlah nanti persahabatan. Satu meja kita, Pak. Duduk. Nasi kota, pelayannya restoran. Pakai merek pula. Jadi enak kita sambil berbincang. Jadi tidak ada perpisahan lagi. Itulah cara berpikir sekarang modern, baik yang melaksanakan pesta, menghargai kawannya, familinya yang di luar Kristen, Islam misalnya, yang diundangnya, sama kita makan. Makanannya apa? Dari restoran. Di Sopo Godang, bahkan di restoran, di hotel.
Iya, Jadi iya, di mana Parsubangnya di situ lagi. Iya, iya, iya. Orang udah sama semua makanannya. Barangkali- Adatnya pun udah lain. Iya, iya. Kalau ada mau mengadakan adat kawan kita itu, yang pesta itu yang Kristen, ada tempat khusus. Oh. Di sana ini ruangan makan. Paradatan ada namanya. Paradatan di dia. Di mana paradatan? Oh, di Saburangan, di kamar nomor sekian. Oh. Nah, jadi udah apa? Jadi Udah semakin modern. ya, walaupun terjadi pergeseran nilai tata caranya, Iya. tetapi apa namanya, unsur kekerabatan itu tetap Masih terjaga. tetap ada. Cuma istilah Parsubang itu udah disebut lagi disebut dia. lagi Itu ya, aja nah, karena hilang. Sudah menjadi seperti Nasional gitu ya. acara nasional. Nasional ya. kebersamaan. Iya, iya, iya. Jadi itu Iya. dia. Pak Galung, Tradisi itu. kalau di kampung-kampung kata Pak Saad masih ada itu kan? Masih Istilah Parsubang dan dilakukan. satu tempat. Iya, masih ada ya. Masih Iya, ada Nah, ya. dulu masih ada tulangnya. Iya, Iya. masih ada. Khusus Nah, satu rumah. kalau menyikapi perubahan dan pergeseran nilai yang di kota-kota ini, apa pendapat Bapak? Ya di kota-kota pun sekarang ada ditambah gedung, ada diciptakan satu pondok begitu. Pondok, ruang khusus. Atau di sana disebut apa yang dikasih apa ini tenda. Oh. Nah, di sanalah dia yang Parsubang. Artinya yang tidak masuk ke gedung berarti di sanalah dia. Dan makanannya dari ini, makanan nasional. Iya, Pas dinner Iya. atau nasi kotak. Iya, Nah, iya, di sanalah dia. Iya, iya. Jadi dia tersendiri. Di bawah tarata tersendiri. Tarata. Tersendiri dia di bawah tarata itu. Iya. Ada juga seperti itu ya? Ada juga Ah, seperti di- di Simbol di Geni. gedung acara Ada. itu. Iya, iya. Di gedung manapun dia sudah spesial untuk Di melayani bawah tarata. yang Artinya Ah. undangan itu dan makanan yang disediakan, yang disajikan itu sudah untuk semua umat. semua nasional lah. Ah, Iya. secara nasional ya. Iya. Kalau menurut Pak Saad tadi kan. Iya, iya. Ya, tapi di kampung-kampung Oh, ini masih itu tetap masih. berlaku. Satu rumah Iya, ya. iya. Ah. Udah tetap terpisah adat. Iya. Iya. Parsubang itu disebut di situ lagi. Iya, iya, masih disebut ya. Iya. Pak Putar-Putar, Ya, di kesempatan terakhir ini apa yang Pak Putar-Putar perhatikan perbedaannya? Kalau acara Parsubang itu di Toba dengan di daerah Silindung, Sibolga, Tapanuli Tengah ini, samanya atau bagaimana? kalau melihat atau pengamatan saya ya Pak ya, Iya. bahasa sekarang ini, di pesta sekarang ini, antara Parsubang di Toba sana dengan Parsubang di sini sudah hampir sama. Ya. Bahkan atau pemilik pesta sudah istilahnya sudah seperti yang dibilang Pak Tupang tadi, kerabat-kerabat kan banyak Iya, dari kawan instansi kantor. kantor, Iya. apa segala Iya, macam. udah campur. Sudah mulai apa istilahnya mengingat daripada kalau berbeda-beda pasti biaya makin tinggi nilainya. Iya, iya. Tapi kalau berpatokan kita istilahnya makanan nasional ataupun nasi kotak, Iya. masih terjangkau kadang, masih terjangkau. Iya. Istilahnya di kota Sibolga pun sudah saya lihat, sudah makan umum pesta, sudah nasi kotak. Iya, iya. Nasi kotak. Istilahnya semua undangan, walaupun berbeda-beda agama, tapi kalau makanan ini sudah satu, sudah Iya. nggak ada lagi Iya, pantangan. iya. Jadi saya lihat ini nanti, mungkin ke 10 tahun ke depan, kalau menurut penglihatan saya, supaya jangan biaya yang sangat mahal, bisa saja nanti. Atau ayam goreng saja pun dipesan dari restoran sana, ataupun kan sekarang sudah banyak, apa namanya, istilahnya Catering. di catering. Iya, Kan catering. sudah banyak di Sibolga ini kan Iya, catering. iya, iya. Nah, itu Kontrak. masakan nasional semua. Kontrak makanan, catering. Karena seandainya kami berpesta atau saya pun berpesta, mengundang buruh kami ini pun Dalian Natulu tadi, sudah istilahnya bagian buruh pun ada yang pegawai negeri, ada yang berjualan. Ya, Nah, ya. apalagi pegawai negeri dia. Susah dia meninggalkan kerjanya untuk menuruti undangan saya atau merubas mereka. Jadi sekarang sudah mulai bersatu, terarah menjadi dipermudah
cara-cara makanan supaya jangan banyak lagi parsubang. Karena kita bicara tentang parsubang ya. Nah, kalau istilahnya makanan nasional diambil dari tukang catering, sudah semua makan bersama pun tidak apa-apa. Dan itulah sebagai apa namanya tanda pengikat sistem kekerabatan tadi, walaupun tata caranya sudah berubah. Ya baik. Jadi saya tambah, silakan Pak. Kelakuan daripada ini semua kelakuannya memang disesuaikan dengan nama kota Sibolga. Sibolga Uli. Semua uli. Damai semua. Indah. Belum ada lagi yang bikin ribut. Karena makanan. Belum. Betul, baik, betul. Baik itu catering, kalau memang cukup tidak ribut. Tapi kalau kurang pasti ribut. Makanan kurang. Itulah kekurangannya, ribut dia. Tapi karena kurang makanan, bukan karena makanan itu indah. Karena kurang jadi makanannya. sebentar lagi Tapteng Nauli, Sibolga Nauli, damailah semua pesta-pesta di kota Sibolga. Baik. Nah itulah yang tambahannya. Terima kasih. Pemirsa, ada satu kebahagiaan kami hari ini. Karena apapun yang telah kami perbincangkan hari ini tidak lepas dari kearifan lokal daerah di Tanah Batak, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Sumatera Utara. Untuk menutup sesi terakhir Ada lagi ini, Pak kawan. masih ada tambahan Pak? Iya, tentang kota Sibolga ini Pak. Silakan Pak, Butar-Butar. Saya nama S. Butar-Butar, penduduk kota Sibolga. Bukan karena pemintaran kami, atau kepintaran kami, atau kepahaman kami tentang parsubang ini. Kita semua masih serba menelusuri atau serba. Jadi kami dari orang-orang tua di sini menghimbau kepada seluruh masyarakat Sibolga Dan memohon agar kita sama-sama berdoa, agar COVID-19 kita doakan sama Tuhan. Tuhanlah yang tahu ini semua. Karena tidak ada istilah agama, tidak. Seluruh manusia ciptaan Tuhan di sisi dunia ini, di Portivi ini, di bumi yang ciptakan Tuhan. Saya serahkan kepada kita semua agar kita doakan agar COVID-19 Tuhanlah yang berlalu menghembuskan itu. Itu permintaan dan mohon saya. Terima kasih Pak Butar-Butar. Harapannya untuk kita semua dan untuk menutupnya Pak Sahat, bahwa parsubang sistem kekerabatan terkait dengan dadihan Nentolu, kemudian sosial kemasyarakatan, tentu terpulang kepada kearifan lokal. Apa pesan Pak Sahat sebagai tokoh masyarakat pesisir di daerah ini untuk menyampaikan pesan tentang pelestarian kearifan lokal ini? ya, pesan saya dari pertemuan kita hari ini, kita harapkan bahwa acara tema kita Parsubang ini adalah sebentuk kegiatan masyarakat di Sibolga Tapanuli Tengah dalam adat istiadat perkawinan yang selalu kita lihat sehari-hari, dan ini sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu sistem kekerabatan ini. Dan kedepannya tentu kita harapkan pada generasi milenial yang akan datang, minimal sejarah ini mereka tahu. Kalaupun kebiasaan adat yang oleh orang-orang tua kita dulu terus turun menurun, oleh karena perkembangan zaman tergeser nilai adat itu hal-hal yang wajar dari perkembangan zaman. Namun setidak-tidaknya kehadiran kami di sini berbincang-bincang, memberi pengetahuan umum kepada masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah bahwa di kota Sibolga Tapanuli Tengah ini ada suatu bentuk acara adat, adat peresmian perkawinan, satu tatanan sistem masyarakat sosial di Sibolga Tapanuli Tengah yang dikenal dengan sistem mangan Parsubang dalam acara pesta pernikahan atau peresmian perkawinan. Saya kira itu saja sebagai penutup dari saya. Terima kasih Pak Sahat Matupang. Kemudian terima kasih Pak Christopher Tagalung, Pak Simon Butar-Butar. Terima kasih atas penjelasan yang kami pikir sangat bermanfaat
dan khususnya kepada generasi muda lah di daerah kita ini, ya kearifan lokal adalah satu tatanan budaya yang selayaknya kita lestarikan dan kita jaga sebaik mungkin. Walau kita tidak menutup kemungkinan dan kenyataan bahwa terjadi juga pergeseran-pergeseran nilai dan tata cara pelaksanaannya akibat kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda bahwa satu-satunya acara Mangan Parsubang atau acara Parsubang itu hanya ada di Sumatera Utara, khususnya di Tanah Batak dan di daerah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan pada cerita yang lain pula. Sampai jumpa. Horas.